Bismillahirrahmanirrahim. Ukhani billahi Islam. Tahiyatan min ahli rahman. Tahiyatan min ahli jannah. Fatahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ma'ah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil hadi ila al-huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a Sadaqallahu Rasul. Sebelumnya sistem ini levelnya kurang dulu, ketinggian ini. Levelnya kurang. Tes 2 tes 2. Yang saya muliakan para tua-tua guru, para ustaz dan ustazah, para pemimpin pondok-pondok pesantren sekitar Muara Gembong, para unsur-unsur yang sempat hadir, Bapak Bupati yang saya mewakili, Bapak Asisten, Bapak Camat beserta keluarga, dari unsur Polri dan TNI sempat hadir dan saya mewakili, para tua-tua kampung, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang tokoh-tokoh rakyat dan tokoh-tokoh bangunan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita akan dapat menjadi jembatan menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan Abu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada pengurus majlis Jati As-Sa'adah yang telah meminta saya untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak, saking senang hati
perlu kita evaluasi Bapak semakin bangun jatuh. Level turun ke diri, senyarnya turun ke diri turun. Jam 2 Bapak, Ibu, jam 2 semalam saya bangun tidur, takut ketinggalan pesawat. Dari rumah berangkat jam 5.04 menuju bandara, karena tiket jam 5 harus di Jakarta. Sampai Jakarta jam 6, sampai ke rumah jam 9:30. Alhamdulillah malam ini selama ini cuma dengar sepeda motor. Alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah berjumpa dengan saudara kaum muslimin di tempat ini. Semoga hubungan silaturahmi kita diperkuatkan oleh Allah. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selama ini mungkin Bapak Ibu hanya mendengar suara saya lewat itu dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan bapak-bapak yang misi di saya, Ustaz di dalam itu Ustaz pendek, aku ini tinggi. Bapak Ibu, semua yang di media sosial itu jangan dipercayai. Tambah lagi Bapak mengkoyo. Di media sosial itu uang yang jahat kami baca bagus. Bapak yang foto. Bagus foto itu Pak, daripada ini. Ya? Nah, tidak dengan doa. Aku tidak bingung aku dapat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ulangi. Sudah. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang sempurna tanpa melihat contoh. Yang bisa melakukan segala sesuatu pasti sempurna tanpa melihat contoh hanya Allah Subhanahu wa taala. Lain dari Allah tak baca apa. Hanya Allah yang berbuat segala perbuatan, melakukan segala sesuatu tanpa melihat contoh. Allah jadi langit dan bumi. Allah ini bagaimana? Allah bikin bumi ini bulat. Bahkan bumi ini adalah bagian dari tatanan planet yang ada di dunia. Jumlahnya ada 9, Pluto, Jupiter, macam-macam. Termasuk bumi. Kita berada di dalam bumi, loh. Bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Langit berdiri tanpa tiang, bumi berdiri tanpa fondasi. Bulan, bintang, matahari itu ukuran Bapak lebih besar dari bumi. Allah ciptakan semua itu tanpa contoh. Allah ciptakan Nabi Adam, belum ada manusia waktu itu. Dibuat dari tangan liat, ada hidung, ada jumur, ada kuping, ada mulut, ada mantau. Ilmu Allah di bawah. Ini ilmu Allah. Mulut lubangnya 1, gigi, lidah, jantung, ginjal. Dengan kesempurnaan ciptaan Allah, ternyata diciptakan paling sempurna.
Durian itu bapak rajo buah-buah. Durian kulitnya bapak tajam. Siapa yang ini? Kalau tak lubang itu nambah sikok lagi. Begitu dibuka, Allah kenikmat durian. Subhanallah. Di mana mana contoh? Tak ada contoh. No. Saya kenal Pak di Jambi. Tanggal 20, tanggal 18 tadi. Saya ngomong, kan ada tamu datang dari Bogor hotel. Ya, di seberang. Insyaallah tanggal 24, 25 saya ceramah di Tepok. Ustaz kalau di Tepok, Ustaz minta sama mau durian tak. Durian tahu naik. Minta sama mau Tepok. Lemah Ustaz. Minta dari dia, camat ya. Sudah ada saya tugas ke camat untuk nyari durian hutan. Jadi Pak Camat sudah melihatkan semua itu masuk hutan. Siapa yang bisa melihat Bapak? Di mana Allah melihat? Allah jadikan di mana Allah melihat contoh durian? Tidak. Tapi dia ini, Masya Allah. Di mana Allah lihat semua benda. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan pernah malu kepada siapapun untuk menciptakan benda kecil seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk Allah yang malu. Uji kiai saya, Pak, kenapa tidak malu topik? Jawabnya pendek singkat, kalau ada katil yang nanti itu kalau mat pendek kecil Bapak malu, karena mat pendek besar. Yang pendek besar malu, karena mat pendek panjang. Yang pendek panjang malu, karena yang pendek panjang. Sehingga dibuat berlomba-lomba. Tapi Allah membuat bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu karena Allah tidak ada musuh. Tetapi Bapak selain dari Allah tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tanpa ada contoh. Dengan contoh itu, dari yang tidak bagus menjadi bagus, dari yang tidak baik menjadi, dari yang tidak berhasil menjadi. Maka itu Allah Ta'ala pasti menciptakan khalaqal zawjain, menciptakan segala sesuatu selain dari Allah pasti jumlahnya dua. Allah ada dua, cukup satu. Kalau Allah dua, berapa? Si Quran Al-Qur'an, si Quran Al-Nasr, si Quran menyenangkan, si Quran Al-Syabat. Allah tetap satu. Dengan satunya Allah berkuasa hak itu. Tapi selain dari Allah, mesti selain dari Allah, pasti pasti. Kenapa? Supaya untuk mendapatkan kesempurnaan. Yang cantik tidak akan Anda dibilang cantik kalau Allah tidak menjadikan yang jelek. Kenapa ibu dibilang orang cantik? Karena ibu-ibu yang jelek. Woi, cantik dia mau itu, kenapa? Cantik lagi dari aku. Pasti Allah menciptakan untuk kenapa? Untuk perbandingan. Macam mana dengan
kecuali lain dari Allah tidak akan sempurna kalau satu. Dewa, benar tak ini? Apa tak percaya? Silakan buka tafsir Ibnu Katsir, silakan buka tafsir Jalalain, silakan buka tafsir Khazin, silakan buka tafsir Ahkamul Quran. Semua kitab tafsir Anda buka. Bagaimana cerita Nabi Adam waktu dewean dalam surga? Bapak pernah dengar cerita? Pernah. Waktu Allah sudah nyanyikan Nabi Adam, lalu Nabi Adam di surga dewean. Surga itu Bapak hebat. Bintang terlihat, zamrud bermata, makanan rumah, hebat. Tapi dewean, yang membatal kaki dewa. Siapa? Nabi Adam dewean jenis manusia, yang lain jenis malaikat, iblis, jenis jin, bidadari. Nah, dewean. Jadi sendiri, kesendirian, satu tanpa dua tidak akan sempurna kecuali Allah. Nah, lagi duduk macam itu, oh dikirim oleh Allah. Depan Nabi Adam, burung main-main, Nabi Adam. Ngomong nggak dulu? Bagus Pak Duo. Main. Oh hebat. Puji Nabi Adam. Mungkin kalau ada waktunya lewat aku cukup. Rupanya lintingan hati Nabi Adam dijawab oleh Allah. Cabut tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Yang bengkok menurut hadis Nabi, itulah jadinya ibu Siti Hawa. Ibu-ibu ini kata Nabi, wanita itu dijadikan dari tulang yang bengkok. Maka itu betina ini tidak belajar, lalu bengkok. Nak lurus ini nak sabar. Beli jilbab, duit lagi ustaz ini ya. Tapi kalau nak hati dia cepat, karena dia sudah bengkok, tinggal patah kembali, tinggal lepas. Jadilah ibu Siti Hawa. Begitu melihat ibu Siti Hawa, oh, naik sinyal. Kamu dengan ayam, pagi-pagi buka kandang, oh, naik je. Begitu jengok bapak ibu Siti Hawa yang diciptakan Allah sebegitu cantiknya, mencolok Nabi Adam, nak diancamnya, jelantung dia. Begitulah mencapai Siti Hawa, disetop oleh Jibril. Adam, jangan asing-asing mereka. Ada syaratnya, dinikahkan dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa oleh Allah. Mas kawinnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru hidup nyaman Siti Hawa dan Nabi Adam di dalam surga karena mereka berdua. Mengopo tangan si kota baca. Mengopo tangan si kota baca.
yakin ya Allah satu hati. Ini cuma kamu. Tidak nunjuk aku. Biarpun itu nunjuk gua, kalau yakin Allah sih gua tetap sih gua. Nah, subhanallah. Allah kirim bapak, Allah kirim ibu. Ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau basyiran, yang membawa kabar tentang mahal, membawa kabar tentang nikmat, wa nadhira, membawa kabar memperingatkan kepada manusia tentang azab dan murka Allah, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, ngajak orang kepada jalan Allah, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu, yang namanya nyontoh itu pasti yang dicontoh itu yang benar, yang dicontoh itu pasti yang sukses, yang berhasil. Ibu-ibu, ada orang masak kue, temannya, ayo, makanya itu dimasak kue. Macam mana cara nanya belajar baca juga. Tak mungkin hanya umat kue yang tak tahu. Umat kue tak tahu asal dia ajar ini. Banyak yang lebat juga dalam makna itu. Wong pedagang modal sedikit, untungnya besar. Modal dari sikok jadi dua. Macam mana caranya? Begini caranya. Itu yang kita belajar. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita mencontoh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya ciptaan Allah, utusan Allah yang paling sempurna. Yang sukses dunia akhirat adalah Nabi Muhammad. Maka itu kita disuruh untuk mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyontoh Nabi Muhammad di dalam semua gerak, tingkah perbuatan beliau kita contoh. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu basyarun la akal basyar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilaihi. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, aku ini adalah manusia seperti kamu, cuma kelebihan aku dapat wahyu dari. Bu, Bapak, dulu zaman Nabi Muhammad, baik di Mekah maupun di Madinah, Nabi juga sama dengan kita. Artinya beliau pun ketemu dengan orang-orang non-Muslim, wong kafir, Yahudi, Nasrani, Maju, bertemu Nabi Muhammad, bermasyarakat dengan Nabi, bahkan berdagang di Mekah dan di Madinah sama. Ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Tapi Rasulullah sebagai orang Islam tidak mengikut campurkan dirinya dengan mengikuti orang-orang kafir. Artinya Bapak, kalau nak bergaul dengan orang kafir, ya bergaul, berkawan ya berkawan, tapi batas berkawan yang tidak merusak akidah. Nah malam ini, malam ini Natal kan,
kuliah turun ayat Al-Quran, kuliah ayuhan la aquluma wala antum abiduna ma wala antum wala antum abiduna ma lakum dinukum. Selesai. Benar lagi itu Bapak, fatwa majelis ulama yang pertama menghalalkan mengucapkan Natal orang Islam bukan orang kafir. Baru dua ini Bapak. Belum Bapak. Pertama ngomong di Rasulullah, ini tadi Rasulullah ngatur dulu. Kenapa halal? Dua Bapak penyebabnya. Di antaranya satu, kalau kita mau Islam mengucapkan Natal, berarti kita membenarkan lahirnya seorang Yesus. 25 Desember itu siapa lahir? Nabi Isa. Uji pembelasan Nabi Isa itu sebagai sebagai itu. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengucapkan selamat akhir Yesus. Berarti kita mengakui adanya Tuhan selain Allah. Kedua, tanggal 25 Desember itu menurut mereka Nabi Isa lahir. Tapi menurut Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa itu memang lahir dari Siti Maryam, tapi waktunya kan masih dini. Wa huzzi ilaihi bi jiz'in nakhlati tusaqit ilaihi rutban janiyah. Waktu Maryam sedang melahirkan, lapar, nyari makanan, puji Allah. Wa huzzi ilaihi bi jiz'in nakhlah tusaqit ilaihi rutban janiyah. Kau dekatkan pohon batang kurma, kakek batang kurma itu berjatuhan buahnya. Rutban itu Bapak itu kalau pergi haji atau umroh ke Masjid Kuba, wong yang jual kencer-kencer aneh itu, yang harganya 10 miliar. Rutban itu apa? Masak belum mentaliwa, bahasa Palembang mentaliwo, setengah matang, sepet langsung. Kata Allah makan apa itu yang jatuh itu. Nah, oke Bapak. Menurut ilmu pertanian kurma itu tidak akan berbuah kalau tidak musim panas. Di Mekah sana Bapak, musim panas itu bulan Juli sama bulan Agustus. Bulan Desember kita di sekolah Bapak. Uji pelajaran kita dulu waktu sekolah belum berapa. Kapan uji berber itu? Sebelumnya September, Oktober, November, Desember, hujan. Kata Quran Nabi Isa lahir musim panas, muka hujan sini ngatur musim hujan. Ada pohon cemara di mana dianggap sana pohon cemara pakai salju. Ada yang kepala pakai tutup jatuh apa itu santan gas. Apa santan gas? Nah, Bapak itu percaya dengan Quran, aku percaya dengan itu. Berarti kalau kita mengucapkan Natal pada tanggal 25, Bapak telah menyalahi Al-Quran. Kemana yang meminta? Nah, Nabi Bapak, zaman Nabi
Tapi Nabi tidak mengucapkan selamat Natal. Maka jadi muliakan kalau orang minta selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Ayo Ustaz, itu cuma sekadar ucapan. Tidak diurus iman. Baca. Ada orang kafir. Kawan kita suruh manjur ke kalimat syahadat jalan. Sini sini. Kenapa sini? Kau kata syahadat, oh gila. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oh. Nah, kok dia masuk Islam? No. Nah, tak diboleh. Nabi Muhammad hidup dengan orang kafir, orang Nasrani Majusi, tapi Nabi Muhammad tidak mengucapkan. Sikap. Kaget ketemu malam tahun lalu. Jadi pacaran sudah mungkin. Malam tahun lalu aku pati atau tertiki. Sip. Ya Allah. Itu aku langsung. Malam tahun lalu itu bukan kunjung kita. Kunjung kita itu satu Muharram. Bapak dia tinggalin dari itu. Natal dan tahun baru. Yang dikawin pada malam itu apa? Kebanyakan bukan gabung Islam. Nabi dompet, makin pengecuan, kembang api. Yang pakai api itu orang Majusi, yang pakai dompet itu orang Yahudi. Bapak tahu, hati-hati Pak pakai dompet ini. Paling tidak ada 3 mulut sebelum kita. Mulut yang tukang dompet, mulut yang jualan dompet, mulut kita. Kalau yang niup-niup berpenyakit enggak dong? Lekat kalau Pak rumah-rumah. Ketiga Bapak, hati-hati. Malam tahun baru kita niup trompet, dibangungi oleh malaikat Israfil. Bapak ketiga tak? Kita niup trompet, malaikat Israfil niup trompet, mati lagi. Mau nanya Pak dengan saya Pak Ustaz, malaikat Israfil itu kan niup sangkakala. Iya. Kan sekarang belum Ustaz ditiup. Jadi aku kami malaikat Israfil itu sekarang aku ini astagfirullah. Jadi saya mana nyawa. Akhirnya itu jawab juga. Saya jawab malaikat Israfil setelah ada lapis dompet. Itu orang Nasrani, orang Majusi. Hukumnya haram. Harganya bukan murah. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang silapnya Pak. Bagus datang. Tidak pakai kembangan tidak jadi. Aku satu Jerman.
rakyat mampu ngompak gimana ini, karet kurang, sawit kurang, gampang, kan jadi aja. Bukan memiliki solusi Bapak. Iya. Allah. Tapi Bapak Ibu, walaupun karet sawit kurang itu tetap bersyukur, kita yakin bahwa ada yang bertanggung jawab hidup kita. Insya Allah. Jangan belok aja kalau tahunan ada manfaat. Di Lembang itu Bapak ya Allah. Semuanya itu bertanam merah Bapak jam 8 malam sudah penuh. Jam 9 itu tuh jalan mobil tidak bisa lagi jalan mobil. Uangnya tuh 90% uang Islam. Nah, kita ini yang bahaya Bapak. Pertama tadi menyangkut akidah kita, keimanan kita. Kedua, ada hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa husyira yawmal qiyamati ma'ahum. Rawahu Imam Abu Dawud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia seperti kaum itu sendiri dan dikumpulkan di akhirat bersama kaum. Malam tahun baru Bapak, yang paling laku pertama terompet, kedua percok kembang api, ketiga Bapak ya Allah kondom. Bapak tahu, saya dapat informasi dari orang yang terpintar di dunia ini, Syekh Google. Bapak sadar tidak sadar, kalau sudah kondom laku pada malam tahun baru, ada apa di negeri ini? Artinya Bapak bukan sedikit, jutaan orang berzina pada malam itu. Bapak silakan cek di Google. Berapa puluh juta Bapak, bahkan pabrik yang bikin kondom pun Bapak tidak sanggup untuk memenuhi pesanan-pesanan orang minta kondom itu. Bapak kalau berjalan di sini di Kebon, ada taman-taman. Kalau di Palembang atau di Jakarta Bapak, boleh tanya dengan tukang sapu taman. Malam ini malam tahun baru, besok pagi Bapak uang itu nyatu, boleh tanya ada berapa dari dapat kondom. Berserakan Bapak. Di dalam kondom itu masih ada sperma. Anak siapa yang berzina? Anak umat Islam. Disinilah penting peran para pemimpin. Harus jeli mau keadaan maksiat ini. Maka itu kata Nabi, simhani ila sawha sawha nas wa ila fasada fasada nas, al ulama wal umara. Kalau ini kau ini benar, manusia benar kalau. Kalau ini kau ini rusak, manusia rusak kalau. Ulama dan umara. Ini pacaran duduk para kiai, Pak Asisten duduk para Pak Kiai, Pak TNI duduk para Kiai. Tidak terti tanya, nah ini bagaimana Pak Ustaz? Ini bagusnya bagaimana Pak Ustaz? Nah itu, tidak buat Ustaz jadi Kiai. Kalau lah Kiai tidak boleh jadi pejabat, ayolah. Mana pejabat itu dekati ulama. Ulama yang paling mulia adalah yang jauh daripada pejabat.
Tidak bisa Bapak, politik dilepaskan dari agama, tidak bisa. Yang ngatur hidup dunia ini agama. Kalau bukan agama, itu nanti egois terdakia. Itulah LGBT. Dianggap tidak apa-apa. Salah seorang menteri ngomong, orang-orang ini seperti mereka kita harus berikan apresiasi. Ada di YouTube-nya, dia ngomong macam ini. Ngomong itu apa? Wong banci itu, yang kelainan seks itu, disuruh dikasih apresiasi. Bapak itu tidak apresiasi lagi. Itulah aku tuh saya ada ceramah Bapak, saya ada ceramah pakai bahasa yang melek, yang namanya bingung. Uji menteri, wong banci itu, wong homo itu, nggak penghargaan. Wong homo nggak penghargaan. Kata mereka bahwasanya wong yang kelainan seks itu, yang macam wong homo, wong lesbi tidak bisa dipidanakan. Sebabnya apa? Sebabnya mereka melakukan itu dengan senang, sangat senang. Ucap ngomong pasti kayak itu no kejadian apa 3-4 kali yang sudah ada yang membuatkan video yang wong kelainan seks dulu kayak mana? Siapa lagi bangun? Pasti benar aku ini ngomong. Saya ngomong ini benar Bapak. Ya Pak, dibanding. Jadi ada satpam satu bank curiga ada satu mobil Pak di depan Pak. Pak kalau saya di jingoknya ada kok lanang percaya curiga masuk mobil, tahu-tahu baju dilempar keluar, celana baju dibuang, celana dibuang, digedor Pak oleh satpam ngasih tahu polisi. Begitu digedor, ya Allah, lagi main pedang. Astagfirullahaladzim. Digedor, ditendang Pak, sampai ditarik dari dalam mobil, masih berpeluang Pak di tengah kami keranjang bulan. Sampai diikat sama tali dilepaskan. Katanya biarlah, kan tidak bisa dipidana. Ya apa sih Pak? 73 tahun Indonesia merdeka Pak, baru itu pidana. Maka itu perlu ditetapkan hukum, dikasihkan hukuman. Kalau melakukan hal itu hukumannya begini. Ya Allah, binatang lagi tahu, binatang lagi tahu Pak. Mana lanang, mana betina, ayam mana penasaran, ayam tidak penasaran, semut tidak penasaran. Ini manusia lanang sama lanang. Ada 100 lebih Bapak ditangkap di Jakarta, rombongan laki-laki yang lain punya kelainan 121. Begitu ditangkap polisi Bapak, lagi mati sempak ya. Ganteng-ganteng Bapak, belagak-belagak, pote-pote, muda-muda, punya kelainan seks. Yang betino sama betino kelainan seks. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan lagi Bapak? Baut sama baut tak kuat, mu sama mu tak temu.
yang ketemu tuh paut sama astagfirullahaladzim. Malu baru maksiat begitu Bapak. Yang pakai gitar, yang nyoket, yang pakai organ. Astagfirullah. Pak, tangan 22 tadi, malam bid'ah tadi, yang kejadian di Banten, ya, pakailah 222 Pak mau mati lagi nonton konser. Anu tak tadi informasi dari SMS kaki tahu-tahu apa datang lomba dari belakang panggung menghantam panggung hancur lampuran 222 kematian. Suami mati, istri tidak ketemu, ada anak ditemukan hidup, rumah bapaknya hilang. Kalau Allah sudah membawa bapak, ya Allah, pikir pantai panas laut, hati-hati. Inilah datang gembala musibah macam itu, ngucap Natal pulau. Oh, ya minta Tuhan nantangnya kami, nantangnya gawe di malaikat. Ya Allah, izinlah menangani kami. Saya bapak senangnya dengar kabar Pak Bupati nak maju ke Zikir. Pejabat tadi, iya. Pejabat hadir, Bapak asisten hadir, Bapak TNI, kepolisian hadir pada melok Zikir minta ampun sama Allah. Cuma jangan sudah itu di rumah kaki. Zikir malam itu besok, oh mabullah. Kita banyak niat Bapak, masalah banyak niat. Kenapa itu terjadi Bapak? Tak galak menuntut Nabi Muhammad. Memang Allah sudah sebut dalam Al-Quran Bapak, orang yang menuntut Nabi Muhammad tidak gampang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang menuntut Nabi Muhammad itu orang yang memiliki 3 sifat di dalam dirinya. Siapa? Bagi orang yang mengharap ridha Allah, bagi orang yang mengharap bahagia di akhirat, dan orang itu banyak ingat sama Allah. Kalau mau itu kepengen selamat di akhirat, pasti untuk Nabi Muhammad. Pejabat yang kepengen selamat di akhirat, pasti untuk Nabi Muhammad. Pedagang yang kepengen selamat di akhirat, pasti untuk Nabi Muhammad. Karena Bapak, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menyangkut keuntungan kita di akhirat. Pejabat untuk Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad itu pejabat juga Pak. Jantungnya presiden. Ini umpama Nabi itu presiden dunia pegang. Kalau jabatan ke jabatan apa? Kecamatan. Nabi di dunia. Begitu kecil Pak Presiden. Nabi punya prinsip. Seorang pemimpin itu tidak boleh senang sebelum rakyatnya senang. Tidak boleh duduk kalau rakyat tidak duduk. Tidak boleh makan kalau rakyat tidak makan. Itu prinsip Nabi Muhammad. Waktu perang Khandaq, ini Pak, ingat Nabi ya, perang Khandaq. Kan berapa kali Pak, perang Khandaq itu termasuk lama Pak masanya. Muat Khandaq itu lama Pak. Khandaq itu got. Got itu kata guru saya, kan ada kudanya berangkat, tidak terangkat.
sampai jauh. Paling kalau kudo itu nyampak tidak jatuh ukuran. Ay pak, yang tadi pergi kemarin ini baku. No, tapi begawi. Saya tak tahu ni. Hingga Nabi begawi dan perempuan ini makan. Sahabat yang rumah seperti itu pak, ngerasmi pak. Ay, siang Nabi lapar tidak makan. Kali itu nemuin istrinya. Kenapa pak? Ada apa di rumah? Ada apa? Siang Rasulullah sudah lapar tidak ada makan. Jadi, ya ada kambing di situ pak. Nah sudah, kambing itu potong dengan pisau. Sudah, dipotong dimasak. Misalnya Nabi, ya Rasulullah, ngaku aja Nabi. Kita rumah ya. Nah, berapa hari kau yang makan? Bini dulu tak masak makan untuk masuk. Aku dah lihat. Iya, yang lain ini banyak-banyak ini. Yo tinggal tak penuh. Ini bilang aja. Kan kalau ngajak aku makan yang lain aja penuh. Tidak cukup. Makanya Rasulullah. Nabi kaki aku manggil. Ya aku manggil itu. Sudah. Akhirnya pergi ke rumah itu apa? Itulah mukjizat Nabi. Pacak banyak itu barang yang sedikit. Bapak, seluruh sahabat yang kerja itu pak makan dari satu kambing. Dicekam oleh Nabi. Selesai semua, sudah ya Rasulullah. Koketnya baru Nabi pak. Koketannya baru Rasulullah. Hadar Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini bapak Nabi Muhammad seorang pemimpin. Tidak mau senang sebelum umatnya senang. Hadanya. Kedua bapak Nabi itu adalah pemimpin. Tak galak nak rumah dewe. Namanya sana juga. Sekali lagi Nabi boleh iman. Akhirnya Nabi potong kambing. Begitu Nabi nak potong kambing, kata sahabat ini, ya Rasulullah, baca aku yang potong ini. Yang satu ini ngomong, kaki aku ya Rasulullah yang bersihnya. Yang satu ini ngomong, ya Rasulullah kaki aku yang masaknya. Ya sudah Nabi, yang potongnya ada, yang bersihnya ada, yang masaknya ada. Ya sudah. Jadi Nabi izinkan aku nabi kayu bakar yang hitam. Hadar Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wasallam. Puji sahabatnya Rasulullah. Jangan pacaran lagi nabi kayu hitam. Apa je Nabi? Apa kamu yang nak dapat pahala? Apa kamu yang nak dapat pahala? Puji Nabi aku nak dapat pahala juga. Itu kenapa nabi kayu bakar hitam. Ini Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad bapak. Tidak tinggal diam untuk mencari pahala. Nah mestinya pejabat itu macam itu. Jangan banyak ngomong-ngomongnya. Ini baru jadi istilah tunjuk-tunjuk. Itu pejabat yang galak jauh dari kiai, pejabat jauh dari ulama. Nih Pak Camat di malam ini. Kalau seandainya Pak Camat malam ini atau kapan waktu ikut bersih ke sampah di jalan, ikut ngangkat batu, ikut menjadi waktu ada musibah, apa ingat derajat Camat? 3. Bahkan oleh nama, oh Camat kami, tolong ini ya. RT begitu
Kisah yang apa sebab PT tersebut nanda berhenti. Lupa ni boleh mengatur sekolah. Pantes boleh roka. Hah? Coba. Jadi pejabat contoh Nabi hebat. Maka itu pejabat itu harus benar-benar. Memang Bapak di dunia usaha lemah, hati-hati. Di akhirat tanggung jawab. Kalau kita salah, Al-Imam Umar Abdul Aziz pernah nangis bapak terseduh-seduh karena di tengah jalan dia menemukan seekor kambing mati di dalam lubang. Kambing mati dia nangis. Yang kenapa menangis ini? Agak besar suara. Terus apa? Tadi apa berjalan? Ada kambing mati di dalam lubang di jalan. Ya ngaku. Apa bakal diminta pertanggungjawab oleh Allah? Bahwasanya di masa Umar bin Abdul Aziz jadi raja telah mati seekor kambing di dalam lubang jalan. Ini jalan lubang kan? Langsung tinggal celana di jalan. Tapi bagus juga Pak, jalan tebok-tebok bagus juga. Bukan jalan jahat itu Pak, orang jalan baca ya Allah, Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar. Coba kalau jalan udah mati lokal, tidak baca. Jadi bagus saya tidak usah dibenahi. Kalau menyontoh Nabi itu berarti senyum. Tidak usah malu. Kata Nabi, apa dilarang seorang Nabi bekerja untuk dapat amal? Apa hanya kamu untuk dapatkan pahala? Maka Nabi ikut. Itu Nabi. Ketiga Bapak, Nabi ini dipopulerkan sama baik. Sekali hari Bapak ada geng pengemis lagi makan bersama. Rombongan pengemis lagi makan. Bapak itu terbayang pengemis? Terbayang pengemis? Terbayang mukanya? Terbayang pakaiannya? Terbayang tangannya? Terbayang rambutnya? Lagi makan kami, Pak. Ya cara pengemis. Bajunya macam mana, posisi tangan. Makan. Nabi lewat. Rasulullah lewat. Uji pengemis. Rasulullah. Muhammad dah kelemahan. Nawari si pengemis ini, nawari Nabi. Ya Rasulullah. Fadal akhir mana? Jatuh makan sama kami. Duduk Nabi. Nabi tidak duduk Pak dengan pengemis yang bagi orang camping makan sebegitu. Itu duduk Nabi. Memang. Pak, ini pengemis Pak. Baru pakaiannya Allah. Alhamdulillah kata Nabi. Aku baca makan dengan kamu sayang. Besok bertunggu kamu di rumah. Aku nyambut kamu. Hadza Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemimpin siapapun contohlah Nabi Muhammad. Cuma kita Bapak kalau salah kejadian. Sama tak kasus yang benar? Salah kejadian. Salah penempatan. Waktu pejabat datang siap makan agama. Buah-buahan, kue-kue. Paturan yang kita siapkan ini pacaran punya kan? Yang kita siapkan apel, anggur, kue. Para pejabat Bapak
yang jarang makan ayam, jarang makan daging. Ayah boleh Ustaz, makan daging, makan ayam, jangan tinggi. Siapa ngomong? Makan ayam, makan daging, jangan tinggi. Siapa ngomong? Dokter, saya didengar. Bapak tahu yang paling cepat naik dalam makan tahu sama tempe. Gimana makan tahu terus? Kita makan lain atau tempe lagi. Oke tempe, lagi tempe. Ini yang tahu pula. Naik dalam. Ini makan ayam tiap hari makan. Sakit naik dalam. Tidak boleh makan kambing. Kambing itu kolesterol, kaget darah tinggi. Bapak silakan tanya sama dokter. Kambing itu kolesterol paling rendah. Makanan Nabi itu tidak ada yang jadi penyakit, obat saja. Kolesterol yang sah itu sapi. Kalau yang nak kolesterol tinggi bebek, karena dia tumpang. Kolesterol tinggi. Kalau sapi kolesterolnya sah. Benar? Mampu itu Bapak jadi pejabat yang mau dekat dengan ulama, yang tunduk dengan ulama, yang mau sejalan dengan ulama. Saya senang Bapak ada camat, ada Pak Bupati yang dekat. Tambah lagi para pejabat harus benar-benar Bapak memahami keadaan situasi umat. Karena paham yang sebegitu banyak di Indonesia ini, harus benar-benar Bapak cari pemahaman yang benar. Ulama yang di mana yang didekati? Sahabat bertanya dengan Imam Syafi'i, di akhir zaman wahai Syekh, ulama yang mana yang kami dekati? Ulama yang mana yang kami pegang? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak mencari ulama di akhir zaman yang kalian pegang, kalian manuti adalah ulama yang dibenci oleh musuh-musuh Islam, yang dibenci oleh orang kafir, yang dibenci oleh orang munafik. Pegangilah mereka lah ulama yang benar. Ini ada ulama yang mengajarkan kalau mau sholat di masjid dia pakai sholat lah. Ada orang sholat di masjid dia bersihkan najis. Sholat kalau bukan dia imam tidak sah. Pasir baik, bukankah ini babi? Selain dari melok pelajaran dia, pengajian dia dianggap najis kalau tiago nyosu. Kiai yang macam ini dituruti, maka benar-benar Bapak ke depan mesti benar-benar niat mencari pemimpin yang bakal memperjuangkan agama. Siapapun ini bakal pemilihan DPR, Bapak pahami benar siapa calonnya. Pemilihan presiden, Bapak pahami benar-benar siapa orangnya. Jangan kasih pilih ngomong yang bakal nyalon ke DPR ini Pak. Lagi sekarang ini laki-laki yang masjid. Lagi gawat jalan lawat tasbih. Akhirnya jadi hilang nado. Pokoknya baik sekarang ini nak jadi DPR, jadi presiden baik kalau wong sakit di jingok, wong korengan di peluk, wong mati diantar. Itulah Bapak, pilkada dengan pilkada ini beda-beda. Yuk pilkada dengan pilkada beda. Kalau pilkada sudah jadi lupa, kalau
Sebelum mereka menjadi pejabat, gawe dia di dusun, di kampung apa? Bermasyarakatnya macam mana? Dengan uang macam mana? Atau sekarang kalau sudah menjadi pejabat, bapak tengok apa dia yang digawe dunia. Sekarang banyak calon anggota legislatif mencalonkan DPR yang sudah pernah jadi calon, sekarang mencalonkan lagi. Bapak lihat waktu 5 tahun dan jadi tadi, apa yang digawe oleh bapak ini? Bapak langsung apa? Pilih lagi, tidak lepas. Nah itulah benar. Telinga bapak dengar apa visi dan misinya. Internet bapak buka, lihat bapak pelajari siapa orang itu. Calon presiden ada 2, bapak pelajari 4-empatnya itu. Pak Jokowi itu siapa, kinerjanya bagaimana, Kiai Ma'ruf Amin siapa, kinerjanya bagaimana, Pak Prabowo siapa, kinerjanya macam mana, Pak Sandiaga Uno macam mana, kinerjanya bagaimana, visi dan misi mereka apa yang telah mereka lakukan di antara 4-5 yang bagus, yang baik. Karena bapak harus milih kalau mereka ini. Bapak datang milih singkong, mesti milih uang. Bapak tak boleh milih singkong, mesti milih uang. Presiden sama? Oh, tidak boleh milih presiden. Ayo, Ustaz, saya senang dengan Pak Jokowi, tapi tidak senang dengan Kiai Ma'ruf Amin. Jadi saya milih siapa aja. Harus milih Kiai Ma'ruf juga. Harus 2. Bapak senang dengan Pak Sandiaga Uno, tidak senang dengan Pak Prabowo, baca milih singkong, mesti milih. Setelah bapak lihat kinerjanya, setelah bapak dengar apa visi misinya, bapak tetap kelihatan. Pas pilih. Kami tidak pas jangan. Pas pilih. Tidak pas jangan. Siapapun juga. Saya tidak kampanye bapak. Satu pun kalimat saya tidak mengarahkan kepada siapapun. Jangan sampai tahu dituntut di akhirat. Karena sekarang ini banyak partai yang menistakan agama. Hati-hati, kehancuran satu negeri, rakyat yang bertanggung jawab. Di akhirat kita bakal ditanya kalau Indonesia ini rusak. Indonesia ini makmur. Kalau Indonesia ini sampai rusak, kita minta oleh Allah tanggung jawab di yaumul qiyamah. Hei, kata Allah, ngapa para penista agama menjadi pemimpin di Indonesia? Kenapa kalian pilih? Kami tidak tahu ya Allah. Apa? Ya Allah. Ngapa kalian coba? Kamu ya Allah. Anda sudah sampai waktu di Palembang, di Jambi, di Kebon, sudah tahu ya Allah. Mama cara-cara sudah saya kasih tahu cara milih pemimpin begini-begini. Sudah saya sampaikan ya Allah. Boleh tak tanya orang tua? Sudah loh? Sudah loh? Ini saksinya. Oh ya Allah, sudah baik sudah. Masalah baik kalau surga sana. Saya cak surga dulu saya apa cara? Di samping. Kalau sudah mantap hati, sudah pas baru beli. Bahaya bapak sekarang. Bahaya. Wong gila kalau ini. Wong gila nanti kalau pergi. Astagfirullahaladzim. Otak udah kecil lagi makin kacau. Muka kotak semalam makin kacau. Wong gila kalau pergi bapak. Tahu ini mulai gitu. Uji wong gila.
Ini wong gila nawa yang sehat. Jika kita kau tahu apa lucu ini orang kami ini gila. Kamu kongkong ini. Oh, selama misalnya wong gila yang paling gila. Rupanya wong gila ini ada yang berbeda, ada yang wong gila. Siapa? Wong lolo. Kami ini wong gila memang gila, tapi kami tak lolo. Pak, hukum di mana dipakai wong gila kakak jadi hukum? Tanya dengan kepolisian. Kalau wong gila kan wong ada tak hukuman? Mana Pak Polisi? Nah, kita tegak. Pak, wong gila bunuh tak? Orang gila bunuh orang, bunuh tak wong gila? Tak ada hukumnya. Maka tu kalau wong gila namun rasa dia mesti. Ini wong gila hukumnya. La haula wala quwwata illa billah. Kita berdoa apa? 2019 kita minta sukses. Para wakil-wakil rakyat dengan adil dan jujur. Para saksi-saksinya amanah. KPU-nya, Bawaslu-nya, hati-hati. Jangan cuma mikirkan kita, pikirkan jujur kita ke depan. Pikirkan anak cucu kita, keluarga kita. Pak, saya ini umur 45 tahun. Sudah 45 tahun menunggu dunia. Rasanya sudah cukup lama Bapak. Cuma saya kepengen anak cucu kaki jadi makmur. Kalau negara dipimpin oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, jauh dari Allah, berbuat zalim, ngenceti rakyat, waliyadzubillah. Anak cucu kita yang akan sengsara. Indonesia di negara makmur Bapak, tapi rusak karena pengkhianat. Jenderal Sudirman almarhum ngomong langsung Pak dengan saya lewat WhatsApp. Apa kata beliau? Kalau kalian akan membunuh musuh, cukup dengan 1 peluru. 9 peluru kalian tembakkan ke pengkhianat. Kalau kalian punya 10 peluru, cukup 1 peluru nembak musuh. Tapi 9 peluru tembak ke pengkhianat. Penjajah tidak akan masuk ke negeri ini kalau tidak banyak pengkhianat dan jihad. Sembilan pelo tembak lagi. Musuh sih mati selesai, tapi penjilat masih hidup Bapak. Bapak Ibu ingat film itu? 3 serinya. Benteng kami, Pitung bangkit kembali, pembalasan si Pitung GI ini. Pitung ini Bapak sudah digalakkan karena dia punya ilmu pancaroba, belajar sama Haji Nabi. Tapi Pitung itu yang namanya ilmu pasti ada yang mengalahkan. Tidak ada yang tahu kecuali pengkhianat 1 orang, namanya Somad. Somad itulah Bapak yang ngasih tahu ke penjajah Pitung bisa mati dengan pelor emas. Ditembakkan di Pitung, baru Pitung mati. Itulah ketika pembalasan si Pitung, Jini mainnya pertama kali yang dibunuh oleh Jini, si Somad. Lalu dia menyertau penjajah Belanda Vener untuk membunuh Pitung. Pengkhianat Bapak yang banyak ini. Demam-demam penjilat kaki tangan Belanda zaman itu, sehingga orang-orang Belanda berkuasa di Indonesia. Tapi kita bersyukur Bapak dengan adanya Belanda, kemakmuran Indonesia meningkat juga. Adanya Belanda cukup Belanda. Apa? Benteng Belanda. Dulu Belanda. Aduh. Ada dulu kan? Nah, kau tahu mana juga? Bukan Belanda. Inggris penjajah, ada kunci Inggris, garung Inggris.
menjadi bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad. 15 menit lagi Bapak, 2 jam aku ngomong. 10 menit lagi Bapak, 2 jam saya ngomong. Lemah dengar baik. Aku ni sago. Sago ni Pak, sago. Ya, insyaallah taala Bapak. Semoga Bapak Ibu sekalian pertemuan kita membawa rahmat. Jangan Bapak ingat nama angkat Taufik Asturi. Nah, ada film. Banyak persentase. Ya, Bapak. Jangan ingat Ahmad Taufik Asturi ketahuan dan umurnya. Saya yakin satu dua kali nanti insyaallah ada bermanfaat. Sebagai hikmah kita pertemuan kita pertama kali kita ketemu di rumah ini, semoga membawa rahmat dan insyaallah dapat jamin hikmahnya, hikmah dari pertemuan kita peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berbuat yang sebaiknya untuk negeri ini mencapai barakatul thayyibatul wa wa'afumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wa rabbana rasul waktubna ma'asyahidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina